Mbak Hana, kan gitu di semester 4 dan semester sebelumnya. Kemudian terkait dengan rasio analisis ini, kemarin teman-teman sudah mempelajarinya di manajemen keuangan, mulai dari analisa likuiditas sampai profitabilitas sampai dengan capital structure, solvabilitas itu ya, karena nanti teman-teman akan melakukan itu. Dan sebenarnya analisa ini tujuannya apa sih gitu? Tujuannya sebenarnya ingin menyandingkan data-data yang penting sehingga diperoleh suatu kesimpulan itu. Ini sebenarnya kewajarannya akan seperti apa? Terkait dengan rasio-rasio ini tadi ya, ada beberapa untuk kepentingan tadi yang saya sampaikan di depan, ada untuk kepentingan kredit analis yang mereka biasanya lebih fokus ke likuiditas ataupun solvabilitas tuh ya. Likuiditas tadi ada current ratio, asset ratio, collection period, turnover dan yang lain gitu ya. Termasuk juga yang solvabilitas adalah capital structure, bagaimana DER, debt equity ratio-nya, DAR, debt to asset ratio-nya, maupun nanti time interest earn-nya. Nanti teman-teman juga biasanya akan satu lagi yang terkait dengan bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan atau untuk membayar bunga maupun pokoknya disandingkan dengan pendapatan atau EBITDA-nya gitu. Jadi itu beberapa analis. Kemudian kalau misalnya terkait dengan analisa atau rasio profitability, kita ada ROE, misalnya ya return on equity, ada ROA, ada return on asset, ada operating performance, ada gross profit margin, ada net profit margin, kemudian ada penggunaan aset itu ya, ada beberapa turnover biasanya. Ada inventory turnover, ada aset turnover, dan yang lainnya gitu. Jadi tadi juga sudah di ininya. Kemudian ini sesi yang terakhir ya adalah terkait dengan valuasi. Yang tadi saya sudah sampaikan, valuasi ini paling tidak ada dua komponen besar. Satu, kita akan memvaluasi terkait dengan obligasi. Bagaimana caranya? Ini yang kemarin kita pelajari adalah dua komponen dari obligasi gitu ya. Yang satu adalah pokok, yang kedua adalah bunga yang diterima secara periodik. Di mana caranya adalah yang kita kenal nantinya dengan time to maturity ya, nanti teman-teman juga mempelajarinya, hubungan antara bagaimana sih antara price dengan yield gitu. Kalau kok teman-teman bisa cari atau ada data yield, price-nya pasti ketemu. Begitupun sebaliknya. Kalau harganya ketemu, yield-nya pasti ketemu juga. Karena formulanya itu memang saling mengetahui gitu. Jadi terkait dengan valuasi obligasi, kita mengenal adanya tadi present value dari obligasi pokok, present value biasa, plus present value annuity factor dari bunganya. Itu tinggal dijumlah saja. Kemudian valuasi berikutnya terkait dengan valuasi saham. Valuasi saham inilah yang nanti kita akan bahas satu model lagi di semester ini. Semester kemarin kita sudah belajar yang satu ini namanya DDM model, discounted dividend model. Pendekatannya adalah mendiskontokan dividennya. Yang kedua, metode kedua adalah terkait dengan free cash flow to equity model. Ini
kira-kira caranya pun kita sudah pelajari di kemarin di semester 4 di manajemen keuangan. Dan yang terakhir inilah yang akan kita pelajari di sekarang, nanti di setelah UTS, mengenai residual income. Nanti gimana caranya, cara ngitungnya kita akan pelajari di setelah UTS, kalau nggak salah di minggu ke-10 atau kesekian gitu ya. Jadi ini materi yang akan kita pelajari, tambahan model untuk menilai saham. Itu kira-kira teman-teman sebagai pengantar diskusi atau pelajaran yang akan kita akan kita pelajari selama 1 semester. Dan memang tadi saya sampaikan karena ini sifatnya adalah banyak diskusi. Tadi terbukti di pertemuan keempat itu saya perannya lebih sebagai moderator, mengajak teman-teman untuk berdiskusi khususnya praktek analisa laporan keuangan dalam dunia nyata gitu. Dalam dunia nyata bahwa tidak sekedar mempelajari secara teori, tetapi kita menganalisa atau mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari di dunia yang sudah benar-benar real gitu. Makanya sebagai contoh di datanya itu kita diskusikan mengenai Garuda dan Waskita. Nanti untuk tugas kita akan menganalisis mengenai Kimia Farma. Data-data nanti akan kita share terkait dengan laporan keuangan Kimia Farma 3 tahun terakhir, sama beberapa informasi mengenai dunia atau sektor farmasi seperti apa. Tinggal nanti teman-teman informasinya dikumpulkan. Untuk penugasan yang pertama itu melakukan analisa industri dan juga analisa accounting, yang nanti untuk bagaimana cara menganalisa industri itu tadi sebagai contoh sudah saya sampaikan mengenai analisa price force-nya dari Porter gitu ya. 5 kekuatan atau force yang harus dilakukan analisis ketika kita melakukan analisa bisnis, mulai dari kita melakukan analisa new entry barrier, yang kemudian kita menganalisa supplier-nya, bargaining power supplier, bargaining power dari buyer, kemudian produk substitusinya ada atau enggak. Yang selanjutnya adalah kompetisi di sektor tersebut gitu ya. Itu yang kita akan melakukan pembahasan di semester ini ditambah analisa akuntansinya. Nanti kita untuk yang UAS-nya baru analisa laporan keuangan atau komprehensif dan penilaian harga sahamnya. Karena memang Kimia Farma ini satu perusahaan yang TBK ya, yang terbuka, jadi informasinya relatif lengkap. Baik teman-teman nanti cari di bursa, di ADX itu informasinya lengkap, baik laporan tahunan, laporan keuangan maupun informasi lainnya. Mungkin itu untuk sesi pertama. Nanti kita diskusikan lagi juga di grup kalau ada yang perlu didiskusikan. Sebelum ke sana saya coba nanti absen dulu teman-teman ya. Nanti mohon videonya dibuka ya sambil ini kayak ini aja.